Api dengan cepat melahap rumah yang sebagian besar terbuat dari material kayu di Jalan Batu Tambun, Desa Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Salah seorang warga mengatakan api pertama kali berasal dari dapur rumah, diduga berasal dari arus pendek listrik. Rumah yang tidak berpenghuni ini diketahui milik mantan anggota DPRD Kepulauan Anambas. Dinas pemadam kebakaran dibantu oleh TNI Polri dan warga berusaha memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Jadi ada rumah kebakaran, dia bilang, "Mas siapa? Mas Pak Haji Danun." Dia lari. Anak saya pun lari juga situ. Mana kita tengok, oh iya bilang. Itu udah keadaan apinya udah besar gitu? Belum ya? Masih mengeluarkan asap lah. Tapi dalam udah ada api. Ada api. Oh, ada. Oh, berarti apinya dari dalam rumah, Pak ya? Nah, dalam rumah. Jadi kami tadi menurunkan personil untuk memadamkan api sekitar 30 orang dengan menggunakan mesin rabit dan simbaura, melaksanakan proses pemadaman api itu sekitar lebih kurang 1 jam lebih. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Alfi Ar-Rashid, tim iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sakit hati batal menikah. Seorang wanita di Kendal, Jawa Tengah meneror mantan tunangannya dengan pesanan fiktif belanja online. Korban mengaku tiap hari berdatangan sejumlah rak dan jasa yang tidak dipesannya, mulai dari sayuran pemirsa, kemudian mebel, mobil rental, hingga layanan sedot WC. Kasus orderan fiktif yang menimpa seorang pria warga desa Karangayu, Cepiring, Kendal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Polisi menangkap pelaku yang ternyata seorang wanita yang juga mantan tunangan korban. Pelaku NMS, 21 tahun, warga Gayam Sari, Semarang, diketahui membuat hampir 400 pesanan fiktif yang ditujukan ke alamat mantan tunangannya. Pelaku mengaku sakit hati pernikahannya dibatalkan sepihak oleh korban. Hal ini membuatnya dendam lantaran ia mengaku sudah menyerahkan semuanya, termasuk kehormatannya pada korban. Menggunakan telepon genggam dan bermodal foto kartu identitas korban, pelaku memesan sejumlah barang untuk diantar ke rumah korban, mulai dari sayuran, mebel, rental mobil, hingga jasa sedot WC. Saya sakit hati kepada saudara Sarung Maulana karena Sarung Maulana telah mengambil kesucian saya. Bahkan ketika saya sakit, saya tetap diminta untuk melayaninya. Dan ketika saya menolak, Sarung marah karena Sarung memutuskan saya tanpa ada omongan dan semua sosmed saya diblokir. Jadi saya mengirimkan orderan fiktif agar dia resah sama seperti perasaan saya. Dan dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024, barang-barang datang kurang lebih sekitar 400 jenis barang yang datang ke alamat pelapor. Atas kejadian tersebut, pelapor merasa dirugikan, harus menebus barang-barang tersebut, harus menyelesaikan barang-barang tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menangkap seorang perempuan yang mengaku sebagai polwan dan menipu puluhan orang. Pelaku bermodus bisa membantu pembuatan SIM dengan harga murah. Selamat ulang tahun Bang Ancol. Perempuan berinisial F berusia 33 tahun ini diringkus Satreskrim Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Warga desa Matompi, Kecamatan Towuti ini mengaku sebagai polwan dan menipu warga dengan menawarkan pembuatan SIM dengan harga murah. Pelaku mematok biaya pembuatan SIM C sebesar 200.000, SIM A 300.000 dan SIM B2 umum seharga 400.000. Kasus ini terungkap setelah salah satu korbannya tak kunjung mendapatkan SIM yang dijanjikan dan akhirnya melapor ke polisi. Meski hanya ada 3 korban yang melapor secara resmi, namun diduga ada puluhan orang yang telah menjadi korban. Berdasarkan investigasi kami, saat ini yang melapor ke Polres secara resmi adalah 3. Namun dari pengakuan tersangka dia sudah melakukan sampai mendapatkan keuntungan sebanyak 25 juta. Jadi dengan modus dia mengaku sebagai anggota Polwan Luwu Timur. Untuk menghindari kejadian serupa, polisi mengimbau kepada warga untuk tidak tergiur dengan harga murah yang dijanjikan para calo dengan cara instan.
Dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Ainis melaporkan. Kita beralih pemirsa ke seorang pria ditangkap polisi sektor Taman Sari, Jakarta Barat usai mencuri barang berharga milik wanita malam yang dikencaninya di sebuah hotel. Pelaku beraksi saat korban lengah usai dikencani. MM alias Fahri, 26 tahun, ditangkap petugas kepolisian sektor Taman Sari, Jakarta Barat di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap lantaran mencuri barang berharga milik wanita malam yang dikencaninya di sebuah hotel di kawasan Taman Sari. Usai ditangkap, pelaku beserta barang bukti handphone, uang tunai, dan ATM dibawa ke Polsek Taman Sari. Total kerugian yang dialami korban mencapai 40 hingga 50 juta rupiah. Modus yang dilakukan pelaku mengajak korban berkencan dan membawa kabur barang milik korban saat korban lengah. Kepada polisi, pelaku juga mengaku telah puluhan kali beraksi di sejumlah lokasi yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Modusnya sendiri ya, berawal dari pelaku mengechat korban lewat medsos dan akhirnya setelah sepakat janjian mereka ketemu di suatu tempat atau suatu hotel. Ya, sesampainya di hotel, pelaku pura-pura meminjam handphone korban. Kita lakukan interogasi, pelaku sendiri mengakui sudah puluhan kali melakukan aksinya dan ada di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftol Gani, Ainis melaporkan. Sebaliknya pemirsa, rekaman video seorang ayah curhat sampai menangis meminta keadilan karena buah hatinya diperkosa viral di media sosial. Setelah viral, polisi baru mengamankan satu pelaku, sementara satu pelaku lainnya telah melarikan diri. Sebagai orang tua kami tidak ada ibunya. Jagat maya diramaikan dengan viralnya video curahan suara hati seorang ayah yang menuntut keadilan untuk keluarga dan anaknya. Pasalnya sang anak yang berusia 7 tahun menjadi korban pemerkosaan oleh 2 orang pria. Sudah melaporkan peristiwa keji ini ke Polres Langkat pada 11 Januari 2024 lalu, namun belum ada tindak lanjut dari kepolisian. Sementara, 2 terduga pelaku berusia 40 tahun dan 15 tahun yang masih satu kampung dengan korban masih bebas berkeliaran. Awal Januari lalu, korban mengeluh sakit di bagian vitalnya. Dan setelah ditanya, korban mengaku diperkosa oleh kedua pelaku secara bergantian. Pelakunya nih ada 2 orang. 2 orang ya. 2 orang. Cuman yang satu ini tadi udah dewasa lah. Iya. Udah punya anak 2 ya kan. Belum ketangkep Pak? Belum, kabur orangnya. Itu ngelapornya kapan Pak? Bulan berapa kejadiannya itu? Awak nggak tahu tanggalnya, cuman setengah bulan lewat dah. Oh, bulan Januari ini ya? Ya, Januari ini. Polsek, Polres. Nah, tapi nggak ada tanggapan. Nah, jadi sekarang dipiralkan anakku nih. Iya. Makanya. Iya. Sejak dipiralkannya tadi malam langsung tangkap orangnya. Yang ditangkap yang mana Pak? Yang anak-anak masih sekolah. Yang masih sekolah itu pelakunya. Masih SMP kelas 2 itu. Iya. Setelah videonya viral, polisi menangkap satu terduga pelaku dan seorang lagi terlanjur melarikan diri. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut. Keluarga pun menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan.